10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadi, Guru Biologi SMRG 4 Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme peredaran darah dengan menggunakan metode simulasi taman kardiovaskular berbasis bioedutainment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Ketemu lagi dengan Bapak untuk mata pelajaran biologi. Kita melanjutkan materi yang sudah tertunda minggu yang lalu. Tapi sebelum Bapak menyampaikan tentang materi, Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Ridwan. Ridwan. Ya, cuma satu orang? Ya. Kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga Ridwan cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Untuk memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak persilahkan kepada Ketua Murid, Saudara Reja, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ya. Siap, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Hari ini, sebagaimana Bapak katakan di depan, Bapak akan menyampaikan tentang materi lanjutan minggu yang lalu, yaitu tentang sistem peredaran darah, yaitu mekanisme peredaran darah pada manusia. Pada kesempatan yang ini, Bapak akan menyampaikan materi pelajaran biologi ini melalui metode simulasi taman kardiovaskular berbasis bioedutainment. Minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan ke kalian ada yang harus dipelajari, skenario jalannya peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, setelah nanti Anda menampilkan hasil karya itu, diharapkan kalian bisa pertama menjelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia, dan yang kedua, Anda diharapkan dapat membedakan peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil atau peredaran darah paru-paru dengan peredaran darah sistemik, seperti itu. Ya. Kita undi untuk kali ini siapa yang tampil pertama untuk menyampaikan simulasi taman kardiovaskular berbasis bioedutainment. Bapak panggil perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan. Silakan. Kelompok 4, Saudara Aji, silakan ke depan. Kelompok 2, Saudara Rian. Kelompok 3, kelompok 1, Saudara Lingga, dan kelompok 3, Saudara Adit. Ini ada kertas, potongan kertas ada 4, isinya adalah undian siapa yang tampil duluan. Ya, Bapak Kocok, silakan. Ya, semuanya. Satu lagi. Terakhir. Ya. Tolong dibuka. Siapa yang kebagian nomor 1 itu adalah yang tampil duluan. Jelas. Silakan. Kembali ke tempat masing-masing, mempersiapkan diri untuk nanti Bapak panggil ke depan. Ya. Sebagaimana tadi Bapak sebutkan, bahwa tujuan hari ini kita akan adalah menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah. Bisa kalian pegang tangan Anda masing-masing, yang sebelah kanan oleh tangan sebelah kiri. Apa yang Anda rasakan? Denyutan. Kenapa bisa berdenyut? Karena denyut jantung.
Jantung berdenyut untuk apa? Memompa darah, sehingga denyutannya kita rasakan di darah yang ada di pembuluh nadi. Bisa dipahami bagaimana mekanismenya darah mengalir di seluruh tubuh sehingga dari jantung bisa kembali lagi ke jantung lewat metode simulasi taman kardiovaskuler berbasis bioedutainment yang pertama kali ditampilkan oleh kelompok 4. Silahkan kelompok 4 maju ke depan. Siswa yang berperan sebagai darah, siswa yang berperan sebagai jaringan tubuh, sebagai paru-paru, sebagai atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, ventrikel kiri. Silahkan menempati taman yang sudah disediakan. Narator nanti akan membawakan urutan-urutan apa yang dilakukan sampai nanti semua dari anggota kelompok 4 bisa memainkan perannya masing-masing. Kelompok yang lain coba diperhatikan kelompok 4 untuk menampilkan simulasi metode taman kardiovaskular berbasis bioedutainment. Silahkan kepada narator, dipersilahkan. Siswa yang berperan sebagai darah masuk ke atrium kanan setelah beredar dari seluruh tubuh. Darah ini banyak mengandung CO2 yang dipertukarkan dengan O2 di paru-paru. Oleh karena itu, siswa yang berperan sebagai darah di tubuhnya ditempeli dengan kertas berwarna biru yang bertuliskan CO2. Hai jantung, hidupku kotor sekali. Aku perlu membersihkan tubuhku ini dengan cara membuangnya dan menukarkannya sama gula. Ya sudah, kamu harus lewat ventrikel kanan. Aku akan membangun menuju ventrikel kanan, tapi kamu harus hati-hati karena kamu harus melewati satu tricuspidalaris terlebih dahulu. Siswa yang berperan sebagai atrium kanan mendorong darah menuju ventrikel kanan. Hai darah, kalian kotor sekali. Kalian harus membersihkan diri kalian ke paru-paru biar bersih. Siswa yang berperan sebagai ventrikel kanan mendorong darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Paru-paru aku kotor sekali. Aduh darah, kalian kotor sekali dengan CO2. Sini aku bersihkan dan CO2 dalam kandungan. Siswa yang berperan sebagai paru-paru melepaskan tempelan potongan berwarna biru bertuliskan CO2 yang menempel pada tubuh siswa yang berperan sebagai darah. Kemudian menggantinya dengan potongan kertas berwarna merah bertuliskan O2. Nah, sekarang kalian sudah bersih, kalian bisa melanjutkan ke kembali ke dalam. Siswa yang berperan sebagai darah keluar dari paru-paru melalui pembuluh vena pulmonalis menuju atrium kiri. Siswa yang berperan sebagai atrium kiri melambaikan tangannya mengajak darah menuju kepadanya. Darah, kamu sudah bersih ya? Iya benar, sekarang aku mengandung CO2. Aku bisa memberikannya ke seluruh tubuh agar mereka dapat melakukan proses metabolisme. Siswa yang berperan sebagai darah masuk ke atrium kiri jantung setelah dari paru-paru. Darah ini kayak oksigen untuk diberikan ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, siswa yang berperan sebagai darah dipasangi kertas berwarna merah yang bertuliskan O2. Hai atrium kiri, aku membawa kain juga dan aku akan menggunakannya di seluruh tubuh. Iya, aku harus melewati fase dulu. Sudah, kamu lewat aku ya. Aku akan memompa kamu menuju ke vertikal kiri. Tapi awas hati-hati ya, karena sebelum melewati vertikal kiri, kamu harus melewati katut tricuspidalaris terlebih dahulu. Siswa yang berperan sebagai atrium kiri mendorong darah menuju ke ventrikel kiri jantung. Darah, aku pompa kamu ke seluruh tubuh ya, supaya kamu dapat memberikan zat yang kamu bawa ke seluruh tubuh. Ventrikel kiri mendorong darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah ada yang menuju tubuh bagian atas dan ada yang menuju tubuh bagian bawah. Hai jaringan tubuh, aku membawa banyak O2. Terima kasih darah, nanti O2 itu akan kupergunakan untuk proses metabolisme di tubuhku, sehingga aku dapat melakukan seluruh aktivitas hidup. Siswa yang berperan sebagai darah melepaskan kertas yang bertuliskan O2 untuk diberikan ke jaringan tubuh. Sedangkan siswa yang berperan sebagai jaringan tubuh menukarkannya dengan kertas berwarna biru yang bertuliskan CO2. Sekarang darah mengandung banyak CO2. Aduh, CO2 di tubuhku banyak sekali sehingga tubuhku kotor. Aku harus membersihkannya kemudian melewati jantung. Darah, biar kamu bersih lagi, maka kamu harus ke paru-paru. Nanti aku bantu kamu menuju ke kamarku, yaitu ventrikel kanan. Oke, terima kasih.
yaitu atrium kanan. Udah, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah bisa menampilkan hasil karyanya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Itulah tampilan dari kelompok 4 tentang metode simulasi taman kardiovaskular berbasis bioedutainment pada mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum kita lihat realnya seperti apa yang barusan diperankan oleh teman Anda kelompok 4, kita lihat tampilan sebenarnya yang tadi ditampilkan oleh rekan kalian. Ini seperti ini sebenarnya. Inilah bagan proses peredaran darah pada manusia. Jadi pertama perhatikan, darah dari seluruh tubuh berupa darah yang kotor. Ini adalah nomor 1. Ya, dari seluruh tubuh masuk ke atrium sebelah kanan. Dari atrium yang sebelah kanan dipompa menuju ke ventrikel sebelah kanan. Nomor 1, berikutnya baru ke nomor 2. Itulah namanya arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis barulah sampai ke nomor 3, baik paru-paru kiri ataupun paru-paru yang sebelah kanan. Baru ke nomor 4 lewat vena pulmonalis. Dari nomor 4 darah dipompa ke nomor 5. Itulah yang disebut ventrikel sebelah kiri. Dari ventrikel yang sebelah kiri darah dipompa menuju ke nomor 6. Itu adalah aorta. Ya, dari aorta baru darah ada yang bergerak ke atas nomor 7 dan ada yang bergerak ke bawah nomor 8. Darah kotor, CO2-nya diambil, O2-nya diberikan. Baru darah setelah kotor tadi balik lagi ke mana? Ke jantung lewat pembuluh darah vena cava. Inilah nomor 9 dan nomor 10. Baru masuk ke nomor 11 yaitu atrium sebelah kanan. Bisa dipahami? Itulah mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, dari skema yang tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 kita bisa pecah menjadi 2. Yang pertama ada peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik atau peredaran darah panjang. Dari mana saja? Coba ada yang berani, arahnya siapa? Bapak minta 1 orang untuk menyebutkan. Pertama adalah dari iya Ganang. Dari bili kiri nomor berapa? Bili kiri atau ventrikel kiri nomor 5. Dari nomor 5 kemana? Ke seluruh jaringan tubuh lewat pembuluh darah nomor 6 yang disebut aorta. Baru nanti akan kembali lagi masuk ke atrium kanan nomor 11 lewat pembuluh darah nomor 9 dan nomor 10. Bisa dipahami? Bisa diulangi? Coba Iga. Diulangi dari mana dulu tadi? Dari nomor 5. Dari nomor 5 dipompa ke nomor 6. Lihat gambarnya, nomor 5 dipompa menuju ke nomor 6. Dari 6 ke nomor 7 atau nomor 8. Dari nomor 8 baru ke nomor 9, nomor 10 untuk mencapai ruang nomor 11. Itulah peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Yang kedua, peredaran darah kecil atau peredaran darah pendek atau disebut juga peredaran darah paru-paru. Coba Bapak tolong disampaikan oleh Rana, bisa menunjukkan peredaran darah paru-paru mulainya dari nomor berapa? Nomor 1. Dari nomor 1 baru dipompa ke darah menuju ke nomor 2 pembuluh darahnya, baru ke nomor 3 paru-paru. Setelah dari paru-paru balik lagi menuju ke nomor 4. Itulah peristiwa peredaran darah pendek atau kecil. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kali ini Bapak akhiri kegiatan KBM hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini ada? Cukup jelas? Itulah mekanisme peredaran darah pada manusia. Jadi ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu kita simpulkan apa saja? Peredaran darah besar satu dari ventrikel sebelah kiri
aorta, seluruh tubuh, baru ke atrium sebelah kanan. Sementara peredaran darah kecil atau paru-paru, ventrikel sebelah kanan, kemudian menuju ke paru-paru, kemudian baru masuk lagi ke atrium sebelah kiri. Bisa dipahami? Jelas? Itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan lakukan dulu dengan post test terlebih dahulu. Ada 4 soal yang harus kalian jawab. Tidak usah bawa buku, tidak usah buka buku. Nanti jawabannya sudah ada di sini. Yang barusan tinggal Anda pilih berdasarkan apa yang tadi kalian saksikan dan apa yang Anda lihat pada media presentasi. Ya, Bapak bagikan dulu ya. Terima kasih. Satu, tolong satu-satu diisi sama-sama. Mudah-mudahan Anda bisa pahami dan hasilnya bisa memuaskan. Nama kelas jangan lupa. Masuk. Ya. Diisi langsung, Pak. Diisi langsung dengan cara diberi tanda silang. Segala macam catatan yang Anda punya tolong ditutup. Hanya ada kertas kerja di meja Anda. Ya. Silakan. Soal semuanya ada 4. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Sudah? Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan nilainya bisa besar. Lulus semuanya. Untuk mudah-mudahan tidak ada yang diremedial. Soalnya gampang kan? Iya Pak, gampang banget. Apa yang kalian tadi tampilkan itu adalah yang ditanyakan. Ya. Itu saja dulu untuk materi kali ini. Sampai jumpa kembali minggu depan. Ada tugas dari Bapak. Pelajari di rumah tentang kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Yang sering dialami oleh kita apa saja? Baca di buku, cari di internet, pelajari tentang kelainan yang ada pada manusia, hubungannya dengan sistem peredaran darah, baik itu pada darahnya, pada jantung, ataupun pada pembuluh darah. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita lihat bisa bermanfaat untuk menambah inovasi dalam bidang pengembangan pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.